Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 4. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga
yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobatlah. Perihal menjadi seperti anak kecil bukanlah sebuah perkara yang mudah, apalagi ketika hal itu diperhadapkan dengan status sosial, kedudukan, dan jabatan tertentu. Oleh karena itu, kita selalu membutuhkan kebesaran hati untuk bisa menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil berarti kita menjadi orang yang percaya dengan sepenuh hati, rela dibimbing dan dituntun tanpa adanya perdebatan dan tulus. Menarik bahwa perihal masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus dalam Injil hari ini menantang para murid untuk bisa menjadi seperti anak kecil. Percaya kepada Yesus dan mengikuti ajarannya dengan sepenuh hati bukanlah hal yang mudah bagi para murid yang masih kental dengan adat istiadat Yahudi. Akan tetapi, hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan jika mereka bisa dengan rendah hati terbuka pada bimbingan dan tuntunannya, serta percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, jelaslah apa yang menjadi seruan Yesus. Bertobatlah. Pertobatan menjadi langkah awal bagi para murid sehingga mereka bisa melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu dan memulai sesuatu yang baru dengan dan bersama Yesus. Saudara-saudari terkasih, percaya dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan terkadang sulit untuk kita lakukan, apalagi berhadapan dengan situasi hidup kita yang terkadang tidak pasti. Akan tetapi, jika kita tidak mampu percaya dan berserah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa terbuka untuk dibimbing dan dituntun oleh Tuhan dan menerima ajarannya? Bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Mari kita meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa percaya dan setia kepada Tuhan. Kita memang bukanlah orang yang sempurna, tetapi kita bisa berusaha sekuat dan semampu kita menjadi orang beriman yang berarti dan berguna bagi banyak orang, mengusahakan cinta kasih dan kedamaian agar mampu membawa banyak orang
untuk bisa juga mengenal dan mencintai Tuhan. Semoga demikian. Amin.